Selamat sore, perkenalkan nama saya Aprilia Tristuti dengan NIM 210306081 dari PTNC. Di sini saya akan menjelaskan tentang traktus genitalia dengan Ibu dosen pengampu Ibu Tati Fidenesari SPTMP. Baiklah, saya akan jelaskan yang pertama itu ovarium. Nah, ovarium itu hanya berkembang pada bagian sebelah kiri. Biasanya ovarium terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang. Ovarium dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Korteks mengandung folikel yang ada sel-sel telur, biasanya mencapai sekitar 12.000, tapi hanya ada beberapa buah saja yang mampu untuk masak. Nah, ovidum merupakan saluran tempat disekresikannya albumen atau putih telur, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur. Perkembangan folikel ovarium dirangsang oleh folikel stimulatin hormon atau FSH dari kelenjar pituitari anterior. Nah, yang selanjutnya bagian ovidum. Yang pertama itu adalah infundibulum, berbentuk seperti corong dari ovidum yang berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum atau yolk yang masak sehingga akan masuk ke dalam ovidum. Setelah ovulasi, yolk akan jatuh ke dalam kantong ovarium kemudian diambil oleh infundibulum. Yang kedua adalah magnum. Magnum tersusun dari glandula tubuler yang sangat sensibel. Sintesis dan sekresi putih telur atau albumen terjadi di sini. Nah, selanjutnya ada isthmus. Isthmus itu berfungsi untuk mensekresikan membran atau selaput telur, dan telur berada di sini berkitar 1-2 jam. Selanjutnya bagian uterus. Uterus merupakan glandula kerabang telur. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau clumping, kemudian terbentuknya kerabang telur. Selanjutnya ada vagina. Selama reproduksi telur, kutikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit, tetapi dalam keadaan tertentu dapat ditinggal beberapa jam. Nah, yang terakhir ada kloaka. Kloaka itu merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur adalah 24-25 jam. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya telur. Mulanya, terbentuk ovum di dalam ovarium. Ovum yang matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada selama 15-30 menit. Pada persimpangan infundibulum dan magnum, jika terdapat spermatozoa, akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi telur fertil. Jika tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi, maka telur akan menjadi telur infertil. Lalu selanjutnya, kuning telur akan masuk ke dalam bagian magnum dan putih telur akan disekresikan. Ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur masuk ke isthmus dan dibungkus oleh membran sel, membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Lalu telur akan masuk ke uterus dan terjadi pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 18-21 jam. Telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke dalam vagina. Di vagina tersebut terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu, telur yang terbungkus kerabang akan keluar melalui kloaka. Nah, proses untuk pembentukan telur itu membutuhkan waktu sekitar 24-25 jam. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.